Oh, nggak apa-apa sih, biasanya bisa langsung. Ini sih udah saya record, Bu. Cuma ini berarti udah terekam ya, Bu? Oh iya, oh udah di-record ya. Boleh Iya. ditampilkan lagi Bu PPT-nya. Izin Pak Arif, agak di backup ya Pak Arif. Iya, iya, Bu. Iya, Bu. Ini masih lanjut rekor. Kasih Pak Arif. Oke, manajemen waktu udah disiapkan ya Bu. Udah siap? Kalau sudah siap, ya. Oke, 20 menit ke depan layar untuk Ibu Dwi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam pagi warahmatullahi mahasiswa saya wabarakatuh. semua. Nah, Pagi. hari ini kita jumpa lagi ya pada mata kuliah pengantar akuntansi keuangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, kita mulai dari sekarang. Oke, selesai ya. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu. Aulia Andini hadir. Hadir Ibu. Sahrul, Sahrul, Hadir, 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 Bu. sehat Sahrul? Sehat, jaringannya yang kurang sehat. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting Sahrulnya sehat. Oke, selanjutnya Alhamdulillah. Muhammad Arif Munanda Hadir, Ibu, hadir. hadir ya. Sri Wulandari, Hadir Ibu. Nur Safitri, Nur Safitri, gak ada ya? Kemana dia nih? Ada kabar atau gimana dari temannya? Sakit mungkin, Bu. Oh sakit ya. Oke, berarti di sini yang hadir ada 4 orang. Ya nggak masalah ya. Kita tetap memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita hari ini mengenai tentang jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, alangkah baiknya kita melakukan persepsi dulu untuk mengingat materi kita sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu? Coba Aulia, materi kita minggu lalu tentang apa ya Aulia? Tentang menghitung keuangan di perdagangan ya Bu. Materi kita belum sampai ke perdagangan Aulia, kita masih di jasa. Ya nggak apa-apa nanti sambil dibuka materinya, nanti kita sambil mendengarkan penjelasan dari saya dan nanti adanya kasus-kasus pada pembelajaran kita hari ini. Kalau Sahrul, masih ingat nggak materi kita minggu lalu, Rul? Udah lupa-lupa ingat, Bu. Lupa-lupa ingat, oke nggak apa-apa ya. Yang penting kalian semua tetap sehat. Jadi materi kita minggu lalu itu sedikit saya ulang ini mengenai tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa di mana ada siklus akuntansinya. Nanti siklus akuntansinya ini dimulai dari transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca saldo dan selanjutnya ini nanti ada jurnal penyesuaian. Jadi dari neraca saldo itu nanti ada hubungannya atau kaitannya ke jurnal penyesuaian. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita, saya mau ngeliat nih dulu kemampuan awal kalian pada materi ini gimana. Jadi silahkan di scan barcode-nya. Ada nampak di layar? Ada ya, silahkan di scan dan silahkan diisi. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau sudah selesai, silahkan dibilang, dikasih tahu ke saya. Sudah, Aulia? Udah? Oke ya, udah semua ya. Nah, jadi itu adalah pretest kita pada hari ini. Jadi itu sebagai penentu awal kalian bagaimana mengenai tentang jurnal penyesuaian ini. Nah, jadi kita masuk ke materi kita, materi yang paling kita tunggu-tunggu. Saya rasa untuk mahasiswa akuntansi semua pasti suka dengan materi ini karena materi ini akan menganalisis dan akan menyusun jurnal penyesuaian untuk membuat laporan keuangan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kan kita nih mahasiswa akuntansi nih kan, eh, pernah nggak sih dengar apa itu jurnal penyesuaian?
Sri, kira-kira pernah dengar nggak apa itu jurnal penyesuaian? Pernah, Bu. Belum Ibu. Sri belum. Aulia pernah ya? Pernah, Ibu. Apa tuh Aulia, jurnal penyesuaian? Sepenangkapan saya, jurnal penyesuaian itu jurnal yang melaporkan kesesuaian dari awal dan sampai akhir, Ibu, supaya Oke, mendapatkan angkanya. Oke, kita lihat berarti ada kata penyesuaian di situ ya. Berarti di sini ada beberapa mahasiswa yang udah pernah dengar, ada juga yang belum. Nah, untuk supaya lebih memahami materi ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Di situ yang pertama ada mahasiswa mampu menganalisis data penyesuaian di akhir periode. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun jurnal penyesuaian. Jadi pada akhir sesi materi ini, inilah yang wajib kalian capai. Sehingga tadi kan sudah saya katakan pernah nggak mendengar jurnal penyesuaian. Nah, kalau udah ada yang dengar atau udah ada yang tahu, nah kita lanjut untuk memahami lebih dalam jurnal penyesuaian itu. Nah, kita lihat di sini eh, ada pengertian dari jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, seperti yang dikatakan oleh Aulia di awal tadi, jadi saat kita membuat laporan keuangan, kita pasti membutuhkan namanya transaksi-transaksi. Nah, transaksi dari awal sampai akhir itu nilainya belum tentu sama. Nah, makanya disinilah perlu diadakannya jurnal penyesuaian untuk menentukan atau menyesuaikan nilai atau nominal dari setiap akunnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk apa Sahrul? Sahrul bengong-bengong dia. Untuk apa Sahrul? Untuk Tujuan menghitung, Bu. jurnal penyesuaian untuk apa Sahrul? Untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran, Bu. Untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran. Oke, berarti kalau menghitung masih masih kurang tepat ya, tapi menyesuaikan ya, karena ini dia jurnal penyesuaian. Arif, mana Arif nih? Kok nggak ada nampak saya Arif nih? Apalagi tujuan penyesuaian Arif? Tujuan itulah untuk memperbarui saldo akhirnya, Bu. Nah, jadi Un- biar menyesuaikan dengan hasil akhirnya nanti. Seperti itu kira-kira, Bu. Untuk menyesuaikan hasil akhirnya. Oke, jadi di situ ada tujuan pembelajaran benar ya, kata si Arif untuk menyesuaikan saldo akhir. Oke, kemudian kata si Sahrul tadi cuman agak kita sedikit koreksi ya, kata satu katanya itu kita ganti menjadi menyesuaikan. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyusun akun-akun tertentu agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Kemudian, memastikan bahwa pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan, menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, pembelajaran kita ini tujuan akhirnya itu kan menyusun laporan keuangan dimulai dari pertemuan 1 sampailah pertemuan 16. Nanti akhirnya kita itu akan membuat laporan keuangan. Makanya saya berharap di setiap pertemuan step by stepnya itu harus diikuti supaya apa? Karena kalau satu step aja atau satu langkah aja nggak kita ikuti, kita akan kesulitan untuk membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena dia saling berkaitan, karena dia bersiklus, dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kita lanjut ya, sampai di sini ada yang mau tanya? Nggak ada, oke. Paham ya, berarti kita lanjut ke jenis-jenis jurnal penyesuaian. Di sini ada, tadi kan di sebelumnya di pretest ada soal, dikatakan kapan dilakukannya jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode, bukan awal periode ya, pada akhir periode. Nah, jenis-jenisnya ada satu beban dibayar di muka, yang kedua beban akrual, yang ketiga pendapatan diterima di muka, yang keempat pendapatan akrual, yang kelima persediaan, yang keenam penyusutan aset tetap. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita khusus untuk membahas tentang penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, kira-kira apa sih beban dibayar di muka itu? Sri, ada Sri? Bu, Apa kira-kira beban dibayar di muka itu, Sri? ya apa pembayaran dilakukan di awal Ibu.
Pembayaran dilakukan di awal. Oke, benar ya. Aulia, Aulia, apa tuh beban dibayar di muka Aulia? Uang yang kita bayarkan dulu supaya cicilan nanti berikutnya lebih ringan, Bu. Uang yang dibayarkan di dahulu gitu, DP kita bilang gitu ya. Eh, jadi intinya semua dibayar di muka gitu ya, baik itu dari Sri, baik itu dari Aulia. Nah, jadi beban dibayar di muka itu memang beban yang kita bayarkan di awal. Misalkan gini, si Ani itu merupakan anak kos. Jadi pada tanggal ini kita bulan bulan Mei ya. Pada tanggal 1 Mei si Ani membayarkan uang kos sebesar 12 juta. Artinya kan kalau dia 1 tahun, berarti masanya itu 1 Mei 2026 sampai 1 Mei 2027, ya kan? Benar kan? Nah, tetapi beban yang dibayar di muka itu harus disesuaikan pada periode berjalan ini, pada periode tahun ini atau tahun 2026 ini. Artinya bukan 12 juta yang kita masukkan nanti nominalnya, tetapi kita mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Berarti ada 7 bulan. Kalau 1 bulan dia 1 juta, berarti 7 bulan 7 juta. Bisa ya? Berarti untuk nilai atau nominal yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah sebesar 7 juta. Paham? Bisa? Ada yang mau Bisa, ditanya Bu. sampai sini? Nggak ada? Ada, Aulia? Cukup, Bu. Cukup, Aulia cukup. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti saya yang bertanya. Sahrul, mana nih Sahrul? Sahrul masih sehat kan Sahrul? Iya Bu, sehat Bu. Sehat Sahrul ya. Tadi kan udah saya jelaskan ya. Beban dibayar di muka kan. Nah, Mm-mm. misalkan tadi si Ani contohnya, sekarang si Ali. Si Ali ini seorang anak kos. Si Ali membayar uang kos dari tanggal 1 Oktober 2026 sebesar 3.600.000 untuk masa 1 tahun. Kira-kira per bulannya berapa, Sahrul? Apa ya Bu ya? Aduh, lupa deh Bu. Dua ya, Lupa. 200 ya Bu. Nah, 1 tahun kita ada berapa bulan, Sahrul? 12 bulan Bu. 12 bulan. Berarti kalau dia 3.600.000 1 tahun, berarti kita bagikan dengan 3.600.000. dibagikan dengan 12. Berarti hasilnya berapa, Oh, Sahrul? salah. Ada yang tahu berapa hasilnya per bulan? Kurang tahu Bu. Yang lain? Arif? 300.000, Bu. 300 Bu. Iya, benar ya, 300, Bu. 300.000. 300.000 per bulan. Berarti kalau kita sesuaikan nominalnya untuk tahun berjalan ini, berarti tahun 2026. Tadi dimulai Oktober sampai Desember. Berarti berapa nilainya untuk sampai tahun 2026 ini, Aulia? Mohon maaf, Bu. Kan tadi sudah tahu kita per bulan 300.000. Nah, si Ali kan membayar dia dari bulan awal Oktober, berarti Oktober, November, Desember. Berarti nominal yang dibayarkan si Ali pada tahun berjalan ini berapa? Eh, Berarti 3.600.000 sudah dibayarkan 900.000 ya, Bu, yang berjalan. Oke, iya benar, sudah dibayarkan 900.000. Nah, yang 900.000 inilah yang dikatakan sebagai beban sewa di tahun ini. Sisanya itu untuk tahun depan masih dimasukkan ke dalam beban sewa dibayar di muka. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya di sini kita ada studi kasus. Di sini sudah saya tampilkan ada neraca saldo, kemudian ada kasus. Nah, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit. Nanti akan mahasiswa saya suruh untuk memaparkan hasil dari studi kasus ini. Jadi kasus ini ada neraca saldo dikatakan katanya PD Maju Jasa membayar sewa gedung senilai 12 juta untuk jangka waktu 12 bulan. Kemudian itu terhitung mulai dari 1 Oktober 2024. Berarti yang ditanya adalah berapa nominalnya dan analisislah bagaimana
jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian kan belum ada nih. Jurnalnya saya jelaskan. Nah, kalian harus mencari tahu karena kita udah belajar tentang jurnal umum. Harusnya kalian udah paham bagaimana membuat jurnal penyesuaian. Oke, sudah ya. Udah 1 menit. Silahkan. Yang mau, silahkan. Yang mau, yang berani. Saya kasih nilai A untuk pertemuan ini. Untuk pertemuan ini aja. Kalau untuk pertemuan berikutnya kita sesuaikan lagi dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Kira-kira ada yang mau? Yang berani? Atau harus saya tunjuk lagi? Arif, karena Arif yang nampak di sini di layar saya nih. Arif, Bu. silakan Arif. Jadi ini yang saya tangkap ini jadi total sewanya itu selama 12 bulan itu 12 juta. Jadi Iya, setelah dihitung berarti biaya sewa per bulan itu 1 juta. Jadi masa yang udah dijalani itu adalah dari 1 Oktober sampai Desember. Jadi 3 bulan. Jadi beban sewa selama 3 bulan itu adalah 3 juta, Bu. Seperti itu oke. kira-kira. Benar ya, tepuk tangan untuk Arif. Pinter Arif nih, IPK-nya 4 saya rasa ini, Arif. Amin. Eh, Jadi benar ya, kita sama-sama kita analisis bersama. Jadi tadi udah ada dikatakan bahwa 1 tahun 12 juta, kemudian ada per bulannya itu dia 1 juta, berarti dia selama 3 bulan nominalnya adalah 3 juta. Nah, yang analisis jurnal membuat jurnal penyesuaiannya ini sama seperti membuat jurnal umum. Tadi sudah sedikit saya singgung, 3 juta yang masuk dalam periode berjalan itu dia masuk ke dalam akun beban sewa. Ini yang di bawah kita lihat. Beban sewa. Kenapa? Karena menjadi beban kita di tahun ini. Ya kan? Nah, yang 3 juta ini menjadi beban sewa, ingat ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ketika harta bertambah, letaknya di debit. Berarti karena dia menjadi beban kita, maka kita letakkan dia di debit. Kemudian, beban sewa ini kan masih belum kita nikmati. Ya kan? Sisanya kan belum kita nikmati. Makanya dia dimasukkan menjadi di kreditnya beban sewa dibayar di muka. Oke. Untuk selanjutnya, di sini ada tugas mahasiswa. Jadi tugasnya ini kita bagikan per kelompok. Jadi per kelompok sama kayak tadi tugasnya itu menentukan sewa dibayar di muka dan dipresentasikan hasilnya beserta jurnalnya dan itu dikumpulkan minggu depan. Oke, bisa ya? Kira-kira dari tugasnya ini ada yang mau ditanya nggak? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas Jelas sudah. ya, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, ada kesimpulan kita. Kesimpulan kita. Jadi, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Apa itu AJP? Apa itu beban dibayar di muka? Sri, bisa? Kesimpulannya, apa itu AJP, Sri? Izin Ibu, AJP adalah penyesuaian akun-akun pada akhir periode akuntansi agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama prinsip aktual ya. Iya, akrual. Oke. Kemudian setelah ada kesimpulan, kita akan sedikit refleksi pembelajaran kita. Coba dilihat di layar, ada refleksi kita. Nah, di sini saya mau Aulia dulu. Coba lihat dulu Aulia. Aulia mana nih Aulia? Aulia? Hadir, Bu. Aulia, bagaimana dari materi jurnal penyesuaian yang masih membuat kamu bingung, Aulia? Sejauh ini materinya sudah cukup jelas, Ibu. Hanya saja saat melakukan penyelesaian jurnal, mungkin harus lebih teliti lagi dengan bulan dan jumlah keuangan yang Aulia hitung, Ibu. Karena takutnya nanti salah pembagian, seperti beban di muka. Oke, memang kita sebagai seorang akuntan itu memang diminta untuk lebih teliti, karena ini kan menyangkut uang, ya. Iya, Kemudian, Ibu. apakah Anda sudah mampu menyusun jurnal penyesuaian secara sederhana, Aulia?
Saya usahakan sudah mampu, Ibu. Oke, kira-kira apa sih hal menarik dalam pembelajaran hari ini? Yang menarik adalah untuk pribadi saya kalau mau buka usaha sudah bisa menjadi akuntan sendiri, Ibu, untuk usaha saya sendiri. Masya Allah, semoga kamu menjadi pengusaha yang sukses ya, Aulia. Amin, Ibu. Amin. Amin untuk kita semua. Jadi semoga kita ini tetap menjadi orang yang sukses dan tetap yang menjadi orang yang selalu bersyukur. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Teruslah belajar, jangan berhenti berusaha dan tetap konsisten. Setiap langkah kecil hari ini adalah jalan menuju keberhasilan besar di masa depan. Sedikit pantun dari saya, pergi ke pasar membeli buku, buku akuntansi jangan lupa dibawa. Belajar hari ini penuh ilmu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini Bu Dwi cukup membuat mahasiswanya berpikir keras ya dan berfokus pada pembelajaran. Baik, ini seru sekali ya, Prof. Silahkan, Iya, Prof. iya, oke. Ini Bu Dwi Rayana ini, Ananda Dwi Rayana ini, apa ya, lumayan rame gitu kalau di kelas ini kayaknya. Iya, lumayan rame. Tapi itu tadi sama dengan yang Ananda Sri Wulandari dan juga ini. Tapi kalau yang eh, Dwi Rayana ini sudah lumayan ada interaksinya itu sudah mengarah kepada instruksi-instruksi. Jadi kepada instruksi. Namun instruksinya itu hierarkinya yang perlu ditata. Ini agak bolak-balik tadi. Oh, iya. Instruksinya itu, ah, pas ketemu slide ini langsung instruksi ini, pas ketemu slide ini instruksinya ini, terus kembali, udah paham belum gitu. Jadi perlu di hierarki. Ini semester berapa? Semester 1, Ibu. Apalagi semester 1 harus hierarki diperhatiin. Artinya dimulai dari istilah-istilah dulu tadi bahwa ini apa namanya anggaran penyesuaian itu tujuannya untuk apa? Maka hal-hal yang ini. Jadi brainstormingnya itu dulu, bukan langsung kepada sistem pembukuannya karena semester 1 itu. Terus kita tahu semester 1 meskipun ini di akuntansi kemungkinan ada yang S1-nya apa SMP SMA-nya itu inputnya belum tentu sama. Nah, gitu. Jadi nanti slide-nya tetap itu nggak apa-apa, hampir sama dengan yang Ananda Arif Munanda tadi loh ya. Artinya slide-nya tetap itu, tetapi brainstorming-nya itu diturunkan karena semester 1 ke arah elemen dari konsep-konsepnya itu dulu diperkenalkan bahwa dalam pembukuan itu dikenal ini apa terus apa posisinya bagaimana gitu. Jadi entry behaviornya itu kalau yang Ananda Dwi Rayana itu entry behaviornya langsung truk kepada tujuan pembelajaran perkuliahan. Jadi itu goal dari target final behavior, tapi entry-nya mulai dari mengenali istilah-istilah dari pembukuan. Bahkan neraca pembukuan itu disajikan dalam tabel baris kolom. Nah, biasanya kolom itu ini apa gitu. Karena semester 1 gitu ya. Kalau semester 3 mungkin udah dasar awal fundamentalnya sudah jadi langsung namanya neraca pembukuan itu begini-begini isinya begini gitu. Jadi ini aturan-aturan. Nah, gitu. Jadi apa namanya dalam belajar konsep aplikatif itu kan ada rule X aturan baru contohnya bisa X rule contoh terus aturannya seperti apa. Nah itu tergantung karakteristik kalau seperti yang Arif Munanda tadi itu justru jangan aturan dulu contoh aturannya begini. Nah gitu. Kalau yang si di Wirayana ini sebenarnya bisa aturan, kemudian contoh aturannya itu syarat syarat membuat suatu pembukuan itu begini-begini. Biasanya
masing-masing itu dihitung dulu seperti apa, di ada ada bukti apanya, kemudian dimasukkan ke kolom ini dan seterusnya gitu. Ya, sudah baik lengkap gitu, tetapi hierarkinya yang perlu diperhatikan. Tadi pesan Bunda kalau di semester awal itu apa namanya? Itu sih nggak menjadi keharusan ya, egg roll. Jadi contoh baru aturan atau aturan baru contoh, bisa bolak-balik. Nah, kalau yang Ananda Dwirayana tadi, itu yang ditayangin slide-slide-nya itu cenderung contoh. Example-examplenya. Ini bentuknya kayak gini, ini bentuknya kayak gini gitu. Terus berikutnya ada tayangan media yang menjelaskan masing-masing itu aturan gitu. Nah, seperti itu. Itu boleh saja, tetapi saat saat yang ditayangin contoh, maka perlu disentil untuk memperoleh tampilan seperti ini, hal apa yang harus diperhatikan. Pas yang ditayangin slide rule aturan, nah nanti disorot. Yang ini nanti digunakan, disajikan pada saat membuat apa bagian yang mana. Gitu ya. Jadi itu eh, timbal baliknya seperti itu. Jadi slide tayangan kita itu bisa X, tapi pada saat X jangan ngomongin X-nya itu, example-nya. Tapi dari example itu menggunakan rule apa? Nah, pada saat tayangan rule yang tadi definisi pemanfaat gitu tadi yang jajar-jajar banyak tadi, itu rule menurut Bunda. Nah, rule itu nanti pas menjelaskan itu. Nah, ini nanti pada waktu membuat apa namanya anggaran penyesuaian akan digunakan untuk apa, bentuknya kayak apa gitu. Baik, Bunda. Paham ya maksud Bunda? Jadi kayak gitu. Jadi kita menyajikan media itu bukan terus seperti misalnya kita menyajikan hasil pada karya ilmiah misalnya, tabel. Nah, pas berikutnya berdasarkan informasi pada tabel kan tidak serta-merta hanya membunyikan isi tabel, tetapi maknanya itu dari mana asalnya akan digunakan untuk apa gitu. Nah, ini sama gitu. Karena ini konsep gitu. Eh, apa namanya kalau yang tadi catatan tadi kalau yang Bunda cermati yang punya di Wirayana ini sudah seimbang antara example dengan rule-rule-nya, aturan-aturan, kriteria konsepnya. Memang betul itu untuk anak semester 1 harus ada itu. Rule-rule-nya, aturan-aturan, fungsi, manfaat dari setiap langkah gitu. Terus contohnya gitu. Tapi sekali lagi pada saat tampil example justru bicara dalam dalam contoh ini, aturan yang digunakan ini, yang harus diperhatikan ini. Gitu. Terus nanti berikutnya untuk slide berikutnya mereka diminta. Nah, kalau yang ini pakai aturan yang mana ya gitu. Terus kalau pas keluar rule, jika diterapkan ini contohnya kayak apa ya? Gimana contohnya gitu. Kayak tadi misalnya contoh tadi. Ini kan dosennya yang ngomong ngontrak sewa rumah sekian ini itu apa namanya rule dan example menjadi satu tetapi menjadi gagasannya si dosen. Kalau perlu kan mahasiswanya yang perlu menyampaikan gitu. Orang tuanya atau pengalaman atau pernah kerjasama dengan siapa atau pernah tahu tentang sewa menyewa, tentang ini bagaimana apa namanya aturan-aturannya memanagenya seperti itu. Tapi slide-nya udah lengkap sekali. Yang perlu dikemas adalah hierarki entry behavior-nya. Jadi dalam menyusun RPS kan harus disusun seperti itu. Entry behavior-nya harus dari yang mendasar, kemudian baru berjalan menuju goalnya tercapainya CPMK, tujuan mata kuliah. Terus interaksinya sekali lagi kita sebagai dosen apa namanya jangan terburu-buru menjelaskan konsep-konsepnya, tetapi dari konsep yang tersaji pada media, kita memberikan apa namanya kata-kata instruksi. Coba cermati, bandingkan
perhatikan yang pada saat kolom itu isinya tentang apa, itu menggunakan aturan yang mana, itu seperti itu. Oke, mungkin itu Ana dan Neneng saran masukan Bunda, artinya yang ditata adalah entry behavior pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Ya, terima kasih Baik, Oke. Bunda. terima kasih Bunda atas sarannya. Ya. Silakan nanti untuk direalisasikan pada real teaching gitu ya. Mungkin lebih ke apa tadi